1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi.
Saat ini kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari bawa hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan rasa syukur. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laluku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Lebih lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kamu tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini sembah kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, amin Tuhan. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku
kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengalir di setiap kehidupan kami. Layakan setiap kami Tuhan, suci kuduskan hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, bahkan kami akan sharing talk show Tuhan. Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan dia bisa berkata-kata seturut dengan isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Happy Valentine. Oke. Ya, senang sekali ketemu kalian semua. Aduh, aku masih muda juga sih. Ya, minimal perasaanku begitu. Oke, nah hari ini adalah hari spesial yaitu hari Valentine. Hari Valentine itu asalnya dari mana kalian tahu nggak sih? Mulanya dari mana? Kenapa kok ada? Kenapa Des? Ada orang namanya Valentine. Oke, bener. Nah, orang ini namanya Valentine itu kemudian diangkat menjadi santo malah. Santo Valentine, katanya begitu. Karena dia itu seakan-akan jadi martir lah begitu ya. Jadi martir membela kebenaran begitu. Dan kemudian itu Valentine itu kemudian dipakai kemudian menjadi sebuah hari yang untuk menyatakan kasih sayang. Tapi kemudian juga berubah lagi, yaitu hari kasih sayangnya itu bukan tentang kasih sesama manusia tetapi menjadi lebih romantis begitu ya, Valentine. Tetapi asalnya sebenarnya itu bukan soal romantisme saja, tetapi kasih antar manusia. Nah, kenapa sih ini menjadi satu hal yang baik dan menarik? Karena memang kasih itu adalah satu hal yang saya pikir tidak bisa tidak itu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Nah 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berkata begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ada orang yang ngomong mungkin, kamu kenal Tuhan? Oh kenal. Kapan? Doa. Kapan? Baca Alkitab, ke gereja, kebaktian, bla 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 gitu. Tapi Alkitab bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi banyak gak kira-kira tuh di gereja di mana orang yang rajin ke gereja, yang rajin gedor, yang rajin baca Alkitab, yang rajin pelayanan, tapi sebenarnya dia tidak kenal Allah. Coba Alkitab ngomongnya begini tuh, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Gawat juga ya. Jadi hari ini kita perlu memeriksa hidup kita masing-masing. Kamu kenal Tuhan gak? Jadi takut ya jawabnya ya. Karena Alkitab bilang barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kenapa? Kenapa kok sampai se-ekstrim begitu? Karena Allah adalah kasih. Jadi artinya adalah kalau kita mengenal Allah, maka kita pasti mengasihi. Kenapa begitu? Karena Allah itu kasih. Allah itu bukan cuma mengasihi sebagai verb, kata kerja, tetapi Allah itu kasih sebagai noun, kata benda. Itu loh. Kan ada jargon atau ada kalimat apa gitu. Love is a verb. Tidak mutlak benar. Sebab di dalam Alkitab ini love is a noun. Dan dia adalah Tuhan. Allah adalah kasih. Jadi barang siapa yang tidak mengenal tidak mengasihi, dia tidak kenal Allah. Nah, sekarang bayangkan ya, Allah itu adalah kasih. Jadi dia itu tidak bisa lepas dari kasih loh. Karena dia itu kasih. Dia tidak bisa berubah. Kita jatuh dalam dosa, dia tidak berubah. Kita mengkhianati dia tidak bisa berubah. Karena Allah adalah kasih. Gak bisa berubah itu.
Hebat banget kan? Allah itu sehebat itu loh. Kasih, Allah itu kasih. Jadi ya cengli, masuk akal kalau orang yang tidak mengasihi dia tidak kenal Allah. Oh dong. Karena Allah itu kasih. Jadi kalau Allah itu kasih, apapun yang dilakukannya, apapun yang diciptakannya, itu semuanya itu karena kasih. Tuhan tidak bisa lepas dari kasih. Tidak bisa. Sebab dia adalah kasih. Dia tidak bisa lepas tuh. Jadi ketika dia menciptakan langit dan bumi, itu ada kasih di situ. Oh, kita bayangin makan, kehebatannya, spektakuler banget gitu kan. Menciptakan jadilah terang, jadi. Semua yang dilakukan Tuhan itu adalah karena kasih. Dia ciptakan hari pertama, kedua, dan kemudian dia ciptakan kita dengan penuh kasih. Bahkan dia ciptakan serupa dan segambar. Kalian bisa bayangin gak sih? Kalau Tuhan menciptakan kita serupa segambar, itu hatinya itu seperti apa itu? Kepada ciptaan yang satu ini nih, yang serupa dan segambar. Wow. Nah, saya harap kita bisa mengerti, jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu adalah karena kasih. Kalau Allah tidak bisa lepas dari kasih itu. Oke, sampai sini ya. Nanti ya, jelas ya. Matius 22 ayat 35 sampai 40 berkata demikian. Ada salah satu orang datang, yaitu ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk ngetes Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya adalah guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Kan ini satu hal yang semakin lagi menyatakan. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah. Tuh. Jadi hukum yang terutama dalam hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ngerti dong? Karena Allah itu kasih, maka tentu hukum yang terutama adalah kasih. Karena dia itu adalah kasih dan dia tidak bisa lepas dari itu. Jadi kalau Tuhan perintahkan segala macam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan segala macam, itu intinya adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi penting banget gak sih kasih? Wow. Dan itu harus ada dalam hidup kita, kasih. Nah, kasih itu di dalam bahasa Indonesia mungkin bisa sebut kasih, sayang, cinta, ya apalagi tuh kasih sayang gitu ya. Itu bedanya apa sih kasih, sayang, cinta, kasih sayang gitu ya. Rasanya kok beda banget ya. Kalau cinta itu rasanya antara cewek, cowok, waktu masih remaja lah, pemuda lah sebelum menikah itu cinta ya. Jadi kalau misalnya seorang mama kepada anaknya bukan cinta tapi sayang gitu kan. Nah kalau sudah cintanya berlalu itu ada lagi yang lain. Bukan cintanya berlalu. Nah, kalau antara satu dengan yang lain yang bukan cowok cewek yang tidak romantis itu namanya kasih sayang gitu. Kok julid ya? Pokoknya di dalam bahasa Indonesia itu kasih, sayang, cinta gitu ya. Kalian mungkin bisa menempatkan atau memilih kata-kata yang paling pas pada situasi tertentu. Kalau cowok sama cewek ya cinta. Kalau misalnya sama dogi beda lagi kan. Nah itu kasih sayang. Tapi di sini juga Tuhan mau agar dasar kehidupan kita itu adalah kasih. Tuhan mau begitu. Karena itulah Alkitab bilang tadi bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya adalah bahwa di atas semua hukum Tuhan, peraturan Tuhan, peraturan agama apapun, Tuhan mau satu hal, jangan lupa kasih. Jadi ketika lakukan apapun, ketika kalian melayani, beribadah, kamu datang ke sini ngapain sih? Ketika kita melayani, kita mau ngapain sih? Ya, Tuhan mau agar kita mendasarkannya di dalam kasih. Dan itu kasihlah yang harusnya mengikat dan mempersatukan kita.
Alkitab juga berkata begitu. Kasih itu yang mengikat dan mempersatukan kita. Nah, di dalam bahasa Yunani itu kasih itu mungkin akan lebih dibagi-bagi ya, dibagi-bagi sehingga akan jelas peruntukannya kapan gitu ya. Kalian di Galatia udah pernah belajar lah ya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Apa? Enggak kok, kan begitu. Oke, yang pertama kita sebut aja eros. Eros itu antar kapan dengan kapan? Siapa dengan siapa? Tuh tahu kan kalau eros? Oke, thank you Bella. Oke, eros itu lebih ke kasih romantis kan begitu ya. Kasih romantis itu namanya eros. Kemudian yang disebut dengan philia apa itu? Ya sekali lagi di dalam Alkitab bahasa Yunani itu kan beda-beda kasih itu. Oke, kasih yang antar sesama namanya philia. Itu antar sesama. Ya, antar sesama kasih yang aku akan sayang sama kamu kalau kamu sayang sama aku. Itu philia. Kemudian yang satu lagi yang disebut dengan mantap. Agape itu apa? Apa sih? Kenapa agape? Kenapa? Kasih Tuhan ke manusia. Kalau oke, benar. Kasih Tuhan kepada manusia, betul, kasih Tuhan. Betul nggak sih? Kasih Tuhan kepada manusia adalah agape, benar nggak? Kalau ditanya jawab, Kasih Tuhan kepada manusia, agape, benar nggak sih? Kalau kasih manusia kepada Tuhan agape bukan? Hah? Kalau manusia kepada manusia agape bukan? Bukan. Apa tuh? Oke. Nah, perhatikan ini bahwa dengerin saya nih. Kasih kita kepada sesama pun harusnya eros kalau suami istri. Oke, philia itu juga kita punya kepada sesama. Tapi dengerin saya, agape pun harusnya kita punya kepada sesama. Agape itu apa? Agape itu adalah kasih yang tidak menuntut. Pokoknya kalaupun kamu sudah tua, kalaupun kamu peot, kalaupun kamu sakit-sakitan, bangkrut, jelek, eros enggak? Enggak, apa tuh? Apa tuh? Kamu ngerti kan? Jadi kita juga harus punya agape. Nanti kalau udah encim-encim, tua-tua, duanya tua, udah stroke segala macam, udah nggak ada erosnya. Lalu yang sisa apa? Agape. Kamu tahu nggak perintah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, itu agape loh. Bukan eroslah kepada sesamamu, kan bukan. Tetapi agape. Nah di sini kita lihat bahwa Tuhan itu begitu sempurna di dalam hal ini. Kasih itu begitu lengkap di dalam segala situasi. Kasih bisa tampil. Ketika suami istri ya baru menikah, mungkin eros tampil di situ. Tapi ketika satu kali erosnya turun. Karena udah tua, karena sakit, karena tidak mungkin lakukan apa-apa lagi. Maka agapenya yang ada. Semua itu lengkap oleh Tuhan diberikan kepada kita. Jadi sekali lagi Tuhan itu bilang ketika perintah utama itu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu itu adalah agape. Bahasa atau kata yang dipakai di situ adalah agape. Haleluya. Nah jadi Tuhan itu mau kita itu hidup di dalam kasih yang seperti itu. Karena Allah adalah kasih. Dia tidak bisa lepas dari itu. Jadi tentulah Tuhan ingin kita juga hidup di dalam kasih antar satu dengan yang lain. Oke? Ngerti ya? Yuk kita berdoa pulang. Sudah selesai. Yes. Wah. Oke.
Saya tidak akan panjangkan sampai di sini aja dulu. Nanti kita akan lebih panjang mungkin di tanya jawab ya. Mana Kak Melvin atau siapa? Desti. Ayo kita akan lanjutkan dengan saya serahkan ke Kak Desti dulu deh. Oke, halo semuanya. Lemes-lemes. Halo semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Oke, siapa di sini yang isi NGL-nya? Lawan nih. Nah, jadi sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang mungkin udah bersedia ngisi NGL. Pastinya kalian juga ngisi NGL berharap ada jawabannya nih ya. Benar nggak Kak Oksen? Benar. Padahal nggak tahu NGL teh apa saya. Maksudnya yang pertanyaan itu. Kan Oh itu, oke. Platform buat ngasih pertanyaannya tuh namanya NGL. Oh maklum lah ya. Maklum. Nah jadi hari ini semua pertanyaan kalian akan dibabat sama sama Kak Oksen. Tenang, saya akan dibantu sama Kak Desti. Oke, udah ready belum untuk pertanyaan pertama? Langsung aja, pertanyaan pertama. Jadi nih Kok, saya ada yang nanya, bagaimana sih cara mengasihi diri sendiri? Bagaimana caranya ya mengasihi diri sendiri? Sebenarnya begini, mengasihi diri sendiri itu bukan cuma, dengerin ya. Mengasihi itu bukan cuma, ini kan cara ya, cara mengasihi diri sendiri. Mengasihi itu bukan cuma sebuah perasaan, tetapi adalah sebuah tindakan. Jadi kalau kamu ingin mengasihi dirimu sendiri, caranya adalah kamu harus memberikan sesuatu yang akan membuat kamu jadi lebih baik. Itu mengasihi diri. Benar gak sih? Jadi sekali lagi mengasihi itu bukan cuma perasaan, aku sayang deh kepada diriku sendiri, gini-gini aja. Lebay juga, bukan begitu. Mengasihi diri itu artinya kita tidak berbuat yang enggak. Kalau kita berbuat yang ngaco, itu kita tidak mengasihi diri loh. Kita akan menerima akibat yang enggak bagus. Kalau baca Alkitab itu baik enggak? Baik. Jadi kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, baca Alkitab. Ingat sekali lagi, mengasihi diri itu bukan cuma soal perasaan. Oh apa tuh sentimentilan gitu loh. Ya kan? Waduh saya sayang kepada diriku sendiri terharu nangis. Bukan begitulah. Enggak begitu. Mengasihi diri itu artinya makan yang bagus. Itu mengasihi diri. Sebab saya pingin sehat. Kalau saya makan jorok, saya tidak sayang kepada diri saya sendiri. Kemudian juga apa? Belajar yang baik. Itu mengasihi diri kan? Nah saya ingin ngajak kalian semua mengasihi diri secara lebih dewasa loh. Bukan romantisme sentimentilan begitu. Tetapi benar-benar dewasa. Jadi mengasihi diri itu artinya melakukan sesuatu yang baik kepada diri kita sendiri. Kalau sedih-sedih terus itu bagus gak sih? Tapi kan rasanya menyayangi diri kadang-kadang jadi sentimental. Aduh kasihan ya diriku ya. Kasihan. Rasanya sayang banget kepada diri sendiri. Itu cara yang salah dong. Dengan menangis, dengan sedih, dengan nelangsa kayak gitu. Itu kita tidak tambah bagus loh. Kalau kita sayang kepada diri kita sendiri, stop. Alkitab bilang apa? Bersukacitalah. Itu menyayangi diri. Iya kan? Jadi cara mengasihi diri, sekali lagi bukan cuma soal feeling, perasaan, romantisme begitu. Oke, tetapi belajar. Kenapa saya bilang belajar? Karena kadang-kadang gak gampang kan untuk memberikan kebaikan kepada diri sendiri. Ya, jangan benci. Ingat, benci itu ngerusak diri. Iya dong. Banyak orang kalau sudah benci banget, 10-20 tahun tambah benci kena cancer loh. Beneran. Dan itu sudah dibuktikan ilmiah. Nah kalau kita sayang kepada diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, stop. And mulai benar-benar mengasihi diri sendiri. Gimana?
bersuka cita, happy, gitu, belajar bagus, berdoa, hubungan dengan Tuhan baik, and then kemudian kamu diberkati Tuhan. Tuh, itu kan mengasihi diri. Oke? Gitu kan, Berarti Des? jangan kata-kata tapi langsung melakukan gitu ya. Benar, Oke, pintar. boleh dicatat nih ya teman-teman. Jadi jangan omong doang tapi langsung aja lakuin gitu ya kok ya. Lakuin aja, kalau omong doang Oke. bukan mengasihi, itu namanya gom. Nah, Oke lanjut ya kok. oke. Ini sih kayaknya pertanyaannya cewek deh kayaknya kalau aku tebak. Cewek. Ya. Yang jawab Soalnya Desti pertanyaannya dong. kayak gini. Ya gimana sih cara biar dia suka sama aku? Ih. Bagaimana caranya supaya dia suka sama aku? Lah kamu pantas enggak disukain sih? Oh my God. Bener gak sih? Iyalah. Tolong perhatikan ini. Ini kan satu hal yang menarik kan. Bagaimana ya supaya dia suka sama aku? Ya pertanyaannya gitu. Kamu pantas nggak disukain sama orang itu? Aduh. Gimana caranya? Datang ke gereja, pakai hot pants, Aduh. pakai apa namanya tank top apa? Nggak tahu lah itu. Hah? Yang segini. Nggak tahu apa namanya. Crop top. Lah apapun namanya. Lah itu kira-kira membuat dia suka nggak sih sama saya? Oh iya kok, itu bikin dia suka. Nah berarti dia buaya tuh. Oh. Lah iya dong, benar nggak Kak Niko? Iyalah. Jadi kita perlu tahu bagaimana caranya supaya dia suka sama saya. Yaitu jadilah orang yang memang gampang disukai gitu loh. Iya. Gampang ngambek. Gitu, rewel, bawel. Gimana bisa disukai? Cobalah jadi orang yang baik seperti saya itu loh. Yes. Oke. Tuh kan oke. Jadi belajar hurui lah, saya dianggap serius banget. Oke, jadi kita perlu mengerti secara ini ya, bagaimana, apakah kita pantas nggak disukain orang? Wis. Pantes Siapa yang kok. merasa pantas disukai orang? Jangan bawel, jangan rewel ya. Oke, belajar mengasihi, belajar ramah kepada orang, berprestasi baik, ulah ngedul, sikat gigi jangan lupa. Iya mandi yang bersih, iya dong. Bagaimana caranya supaya itu? Dan terpenting, dengerin, karakter. Karakter harus baik. Bagaimana caranya membangun karakter? Ikuti, taati firman Tuhan. Disakiti tetap sukacita, mengampuni. Dan orang lihat, si Eta. Oke, ya. Jangan centil-centilan, enggak jelas. Kalau centil-centilah yang jelas gitu. Oke, boleh dicatat nih cewek-cewek nih. Iya, itu cewek ya? Kayaknya sih yang Kayaknya ngasih sih gitu, cewek deh. cewek ya. Soalnya. Tapi bisa aja cowok sih kok. Ini kan tadi katanya kalau centil-centilan jangan berlebihan, jangan gak jelas, harus jelas. Itu kalau misalnya ke cewek. Kalau misalnya ke cowok nih. Cowok. Ah, Nah, saya cowok ya. Cowok itu kadang-kadang masih nebak loh Des. Cewek itu sukanya kayak apa sih? Cewek suka gak sih kalau maco? Suka gak sih? Cewek suka gak sih? Enggak loh cowok. Salah ngerti gitu ya. Padahal banyak kali kan pakai preng-teng, walah. Kalau cewek jangan centil, cowok nggak usah gitu-gituan juga deh gitu loh, nggak perlu. Ya badan mah dirawat yang bagus, tapi nggak perlu kayak begitu-gitu doang gitu. Datang di hadapan cewek gini. jangan caper ya berarti ya kok ya. Iyalah. Oh, jangan ya cowok-cowok nono ya, jangan Sebenarnya caper. normal-normal aja sih ya. Cuma ya jagalah jangan hal-hal yang jelek-jelek itu, tapi berusaha memiliki kepribadian yang menarik. Ya, teu nyaho euy deukeut si eta teh atoh resep we tah. Itu apa? Karakter. Gelis henteu pati biasa we gelis nama Des. Kasep henteu. Biasa we tapi kunaonnya resep euy tah. Karakter. Oke? Jadi bangun karakter yang baik. Kamu pernah nggak ketemu cewek cantik banget,
Tapi pacaran dengan cowok yang saya nggak tega ngomongnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kenapa? Belajar lah. Karakter. Oke. Jadi jangan minder kalau yang merasa bahwa bungkusan atau casingnya bukan impor, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dalamannya itu loh. Oke. Jadi jangan lihat casingnya ya kok ya. Oh iya. Oke. Iya. Terutama lihat dalamannya dong. Langsung dibedah gitu kok. Iya, bedah aja. Oke. Lanjut ya kok. Ini tuh dia nanya kayak gini. Kayak gimana sih kasih di hidup sehari-hari? Mungkin maksud pertanyaannya kadang tuh kan kita secara teori mah gampang ya kok ya. Tapi secara prakteknya yang susah. Nah cara kita mengasihi paling ampuhnya tips and trick mengasihi itu kayak gimana sih? Gampang banget. Cara kita mengasihi dalam hidup sehari-hari, kamu harus tahu dulu kasih itu apa. Ya toh? Cara prakteknya gimana? Ingat, yang di dalam pikiran kita itu kadang lebay-lebayan doang. Padahal kasih itu di dalam Alkitab dibilang, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak menyimpan kesalahan orang. Itu mengasihi toh. Jadi kalau kita ingin mengasihi dalam hidup sehari-hari, kudu sabar. Gampang kan, Des? Gampang banget, tapi kita kadang-kadang teorinya kemana gitu loh. Padahal untuk mengasihi sabar, karena kasih itu sabar. Siapa yang di sini yang kurang sabar? Tuh kan nggak ada. Ya, mengasihi itu, ya itu praktek itu aja. Belajar sabar, itu belajar mengasihi. Sekali lagi, kita tidak perlu mempunyai teori yang tinggi-tinggi mengasihi itu. Wah, enggak lah. Baca Alkitab tuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kalau punya popcorn, ingat kakak Hokseng. Ya, belajar untuk melihat teman kita yang perlu diperhatikan. Jangan ingin diperhatikan. Kalau ada orang salah, jangan menyimpan kesalahan orang. Lupakan aja. Oke. Dan itu adalah praktek sehari-hari untuk mengasihi. Ya toh? Sekarang mungkin kok rasanya kok kurang romantis ya. Padahal sebenarnya nanti setelah kita belajar melakukan itu dan kemudian kita ahli dalam mengasihi dalam hidup sehari-hari, maka kita akan mendapat manfaat yang luar biasa. Benar, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan disitulah kita akan tampil menjadi orang yang sangat menarik. Luar biasa. Luar biasa deh. Oke, jadi kita lanjut ya kok. Ini katanya kayak gini. Apakah kita harus mengasihi orang yang tidak mengasihi ke kita? Kalau misalnya iya, apa alasannya kenapa sih kita harus ngasihin? Balik lagi, kasih itu apa? Sabar. Ya, ini kita ngomong begini Des. Kan ada eros, ada philia, ada agape tuh. Itu. Nah kemudian ini pertanyaan kan tentang philia toh. Ya. Philia. Kalau dia tidak kita harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Dia udah jelek sama saya, dia tidak mengasihi sama saya. Buat apa gua kasihi dia kan gitu? Ya. Ya. Nah, Alkitab bilang begini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, tidak ada manfaatnya buat kamu. Tidak ada upahnya buat kamu. Kalau kita ingin diberi upah, mendapat upah, reward dari Tuhan, kasihi orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Karena kasih itu sabar. Agape itu. Karena itulah kita harus punya, eros punya, philia punya, agape juga kudu punya. Jadi bagaimana apakah kita harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Agape itu justru adalah kesabaran. Justru tidak menyimpan kesalahan orang yang berbuat kepada kita. Boro-boro mengasihi, dia ngaco ke kita berbuat yang enggak lah. Tapi Alkitab bilang apa? Tidak menyimpan kesalahan orang. Sabar. Iya kan? Nah jadi pertanyaannya apa tadi? Apakah kita harus mengasihi orang? Ya silakan Anda jawab. Kalian jawab deh. Balik ke diri masing-masing berarti aku ya. Tapi secara Alkitab harusnya kita mengasihi gitu. Iya dong, kan perintahnya begitu. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gini.
Apa arti mengasihi? Misalnya ada orang yang baik sama kita. Gitu? Kita mengasihi dia enggak? Apa itu kasih? Kita jadi romantisan kan pikirannya kan. Jadi sentimelan. Dengerin saya ya. Kasih itu sabar. Jadi kalau kita tidak perlu sabar sama dia, kita tidak mengasihi dia kan. Terlalu berat gak sih kata-kata ini? Jadi artinya adalah kalau kita mengasihi seseorang, itu artinya adalah mengasihi orang yang membuat kita harus sabar. Harus sabar. Ya kalau dia baik, saya tidak perlu dong sabar sama dia gitu loh. Ya, jadi semoga pembahasan ini membuat kita mikir heunya. Kenapa sih aku itu harus hanya mengasihi orang-orang yang menyenangkan aku? Tuhan Yesus bilang kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Tetapi kalau kamu mengasihi orang yang berbuat jahat kepadamu, maka upahmu besar di surga. Agape. Mau belajar ya? Oke, luar biasa. Lanjut kok. Ini kayaknya berdasarkan pengalaman pribadi kalau kita telah pertanyaannya. Apakah kita boleh pacaran beda agama? Kalau sama Katolik gimana? Kan sama-sama Kristen kok. Kalau yang tidak pacaran sama Katolik pasti bilang gak boleh. Kalau yang lagi pacaran sama Katolik bilang, sebenarnya kenapa sih kok? Gitu kan. Menurut kalian gimana? Gak boleh? Wih, mantep banget. Kenapa ini ditanyakan? Karena, perhatikan, karena kamu tahu bahwa Katolik dengan kita beda, bukan? Kalau sama mah gak perlu ditanyain dong. Tapi karena beda, maka ditanyakan. Kan begitu. Kemudian apa yang membuat menjadi pertimbangan itu adalah perbedaan-perbedaannya itu kan. Kalau persamaannya mah sama lah. Yesus adalah Tuhan, kemudian apa itu Maria mengandung itu mah sama. Tapi ada yang beda-beda. Nah itu yang membuat kita bertanya malam ini. Ya toh? Nah sekarang saya ingin, ayo teman-teman, tolong kita lebih berpikir ya. Oke, menurut kalian yang benar itu ada enggak? Kemudian yang salah itu ada enggak? Kalau dua perbedaan, kalau ada yang beda, bisa enggak dua-duanya benar? Enggak ya? Enggak bisa ya? Pasti ada yang satu benar, satu salah gitu ya. Oke. Ini kita dengan mereka itu ada perbedaan. Ya kan? Boleh enggak benar 80%? Yang 20% salah enggak apa-apa deh. Kenapa, Fai? Jadi kebenaran itu sebenarnya tidak bisa dikompromi sih. Gitu loh. Tapi kok ini, sorry. Kalau kita ingin tahu apa perbedaannya, sebaiknya kamu belajar juga sih. Ya, perbedaan kita dengan mereka itu apa itu loh. Ya loh. Sehingga kamu bisa lebih mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab lah gitu ya. Karena kita sudah tahu perbedaan antara kita dengan mereka itu apa. Itu loh. Pelajari. Ya, hubungi koko, kakak-kakak, pembina, bedanya apa sih? Jangan cuma lihat orangnya, tapi lihat juga yang membuat kita nanya ini, kenapa? Ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita ketahui gitu loh. Ya, ini kalau dibahas ini cukup panjang, Des. Ya, misalnya tentang apa itu api penyucian kemudian katanya doa orang-orang yang masih hidup itu berdoa untuk orang yang sudah mati. Kalau orang itu sudah ada di neraka pun bisa masuk surga. Gitu loh. Itu perbedaan-perbedaan kayak begitu. Lalu gimana cara menilainya? Ya bandingkan dengan Alkitab. Baca di Alkitab gitu loh gimana. Ya. Jadi saya ingin ketika kalian bertanya seperti ini, kalian lebih bertanggung jawab. Mengerti, bukan karena dibilang boleh atau tidak boleh.
Ya kan? Tapi kalian benar-benar belajar, ini bedanya apa sih? Sehingga kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Nah, kemudian kalau ada kok sama aja, misalnya begitu ya, sama aja gitu ya. Kalau sama aja udah dia aja yang ikut kita tuh. Biasanya mau nggak mereka ikut kita? Enggak ya. Kenapa? Karena mereka pun menganggap kita beda. Gitu. Jadi memang ada perbedaan. Dan di situ yang perlu kita belajar lebih bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Belajar, pelajari apa bedanya. Dan kemudian kamu bandingkan dengan Alkitab. Ya, kebenarannya itu yang mana gitu. Dan disitulah kita kemudian bisa mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan beralasan. Kunaon teu meunang da ceuk kohok seng. Wah, bukan. Kita sendiri perlu tahu ya dari Alkitab, pelajari dengan benar. Jadi ketika dikatakan enggak lah, kenapa sih? Karena kita sendiri tahu gitu loh, kenapa keputusan itu diambil. Bukan karena orang lain. Ya minta bantulah kepada kakak-kakak pembina. Ayo kalau perlu ngobrol sama saya, ayo gitu loh. Apa sih bedanya kok? Gitu. Ayo belajar. Jadi kalian juga akan makin bertumbuh. Itu deh. Siap kok. Boleh ya teman-teman dicatat, berarti pacaran beda agama tuh bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi masalah gimana kita membandingkan gitu ya. Kita harus cari tahu dulu apa sih perbedaannya gitu. Jadi tidak terpaku antara boleh dan tidaknya ya kok. Ya saya mungkin akan lebih begitu. Kalau misalnya bukan Katolik ya. Bukan Katolik, misalnya bukan Katolik tapi agama yang seberang itu loh. Ya udah kalian gak akan bertanya itu. Karena udah jelas banget, beda banget gitu loh. Udah gak perlu nanya. Tapi yang ini kok, tapi beda juga kan? Iya. Cuma memang ada persamaan-persamaan, tapi perbedaan itu yang kemudian membuat kamu bertanya, ini oke gak sih perbedaan ini? Kan itu kan? Dan itu yang perlu kita pelajari. Kemudian kalau bilang, nggak apa-apa, ya udah kalau nggak apa-apa itu yang ikut kita lah. Mau nggak? Kalau nggak mau, artinya beda bener. Nah itu logikanya kan begitu toh. Dan ini yang membuat kita perlu belajar, kemudian mengerti, dan setelah itu kamu ambil keputusan yang bertanggung jawab dan punya alasan. Betul kan? Ya. Oke. Jadi boleh nggak apa enggak sih? Oke, mungkin bisa ya untuk teman-teman yang merasa menanyakan atau sedang merasakan mungkin atau sedang mengalami sedang di fase ini, boleh dipikir-pikir lagi nih, sebenarnya gitu ya. Ya dan boleh belajar bareng bersama siapa yang bisa menemani untuk belajar ya, tentang hal ini supaya kita bisa ambil keputusan yang bertanggung jawab. Iya, oke lanjut kok. Katanya kayak gini, saya pernah memberi kasih dengan sungguh, tapi malah dikecewakan sampai meninggalkan trauma berat. Setiap melihat orang itu hati saya sakit dan masih muncul rasa dendam. Gimana cara kita berdamai dan belajar untuk memaafkan karena jujur masih sering teringat. Nah, ini kasih yang mana ini? Saya pernah memberi kasih, maksudnya apa ya? Pacaran atau agape atau? Nah, Ini yang mana yang maksudnya? Kira-kira Des, yang mana Des? Pacaran mungkin ya? mungkin Pacaran Mungkin, ya? mungkin. Kita ambil pacaran aja dulu ya. kita ambil pacaran mungkin Pacaran diselingkuhin dulu ya. ya. Pacaran dulu ya. Jadi saya pernah memberi cinta, kasih atau apapun namanya dengan seseorang di sana tuh, pacar berarti kan. Tapi dia malah dikecewakan. Enggak tahu tuh dikecewakannya itu karena apa. Karena apa kan? Enggak tahu. Tapi oke lah, katakanlah memang ditolak aja gitulah. Ya, ditolak. Nah, ini gimana sih caranya bagaimana Cara berdamai memaafkan. Ini, kita itu perlu mengerti banyak hal dan berpikir besar ya, berpikir besar. Jadi saya sih malu nggak ya saya ngomong cerita diri sendiri ya. Apa kok? Ih. Tapi jangan kasih tahu orang lah ya.
Kita berdua aja yang tahu ya. Oke, jangan sampai orang lain tahu ya. Dulu ya bukan gitulah. Jadi sebenarnya begini. Setiap kali seseorang itu dikecewakan karena cintanya ditolak. Apa yang harus dilakukan? Kan begitu. Nah, pertama-tama yang harus kita pikirkan adalah pikiran gambar besar. Bahwa pertama, manusia itu bukan cuma dia. Yang kedua, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana. Kelihatannya kedengarannya sebuah hal yang terlalu klise gitu ya. Ya saya mau udah denger lah kata-kata kayak gitu mah. Tapi buktinya itu terjadi. Saya ingin cerita satu orang namanya Billy Graham. Tahu Billy Graham ya? Tahu Billy Graham enggak? Billy Graham itu pendeta yang sampai saat ini belum ada yang bisa menyamai dia. Khotbah jutaan orang, banyak orang bertobat di seluruh dunia. Bahkan ketika datang ke Indonesia, perhatikan ini, waktu itu Indonesia masih ketakutan begitu. Jadi ketika datang ke Indonesia dia tidak boleh turun dari pesawat loh. Karena ngeri kalau dia khotbah itu banyak orang bertobat gitu. Percaya Yesus. Dan itu luar biasa. Tapi kamu tahu nggak, satu kali ketika dia masih remaja, ya, dia jatuh cinta kepada seseorang. Si Billy ini teh. Dan kemudian cintanya ditolak. Cintanya ditolak. Sakit hati enggak? Di buku itu saya baca, dia merasa langit runtuh menimpa dia. Jadi beneran tuh dia seneng sama cewek itu teh. Billy teh. Seneng, tapi ditolak. Wah dia aku rasa katanya langit runtuh menimpa. Ya, tapi gimana lagi? Dia berjuang, akhirnya bangkit lagi. Ya, dan ketika bangkit, kamu tahu waktu itu dia belum terkenal memang. Tapi kemudian dia semakin terkenal dan kemudian ketemu dengan perempuan namanya Ruth. Dan kemudian ketika dia ketemu dengan Ruth, akhirnya menikah dengan Ruth. Nah, setelah itu Billy Graham itu dipakai Tuhan begitu dahsyat, begitu hebat. Kamu tahu nggak? Kira-kira perasaan cewek yang pertama gimana? Gimana? Tapi pada waktu nolak gimana dia? Pada waktu nolak, perempuannya ketawa-ketawa, menertawakan Billy, meren. Dan kemudian Billy-nya terkapar, langit menimpa dia kan. Tapi kemudian setelah berapa tahun, keadaan berubah. Billy Graham menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Sementara dia nggak tahu apalah, kasihan juga ngomongin dia kan. Tapi kemudian Ruth istrinya itu ketemu dengan, yaitu yang nolaknya itu. Di buku itu diceritakan gitu Des. Ketemu sama cewek yang satu yang pernah nolak itu. Dan kemudian Ruth istrinya itu salaman sama si cewek itu. Panas gak sih? Enggak Des. Malah Ruth ngomong begini, terima kasih ya kamu tolak Billy. Jadi Billy sekarang jadi suami aku. Ini gondok banget. Nah sekarang kalau kalian ditolak seperti itu, lalu terkapar, kemudian pingin mengakhiri hidup. Lah, kamu itu lagi ngapain? Lebay ya kok, lebay. Lebay banget gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pikirin. Lihat gambar besar. Cerita belum selesai. Belum selesai. Ya. Jadi ada hal yang Tuhan pasti tuntun kamu untuk mengalami sesuatu yang jauh lebih bagus gitu. Allah itu kasih. Segala yang dilakukannya itu pasti karena kasih, termasuk tidak dijodohkannya dia dengan dirimu. Ya dong. Dan itulah yang membuat kita percaya gitu. Jadi ketika muncul lagi itu nggak usah tuh muncul rasa dendam, nggak perlu. Malah mungkin walaupun ini nggak banget bener gitu, bener banget gitu. Nggak terlalu bener banget. Kamu boleh ngomong, lu tolak gua sekarang 20 tahun lagi lu nyesel. Ingat peristiwa Billy Graham? Oh, gitu. Mantap. Dan kemudian kamu bangun dirimu. Jangan terkapar, setelah terkapar langsung tuh yang nolak teh ngomong, tuh kan untung nggak sama dia. Tuh. Benar nggak? Untung gua tolak dia tuh Des. Tuh lihat orangnya kayak begitu. Kasiannya berapa kali itu. Tapi kalau dia berkata, aku tahu Tuhan punya yang lebih baik. Dan kemudian dia membangun dirinya.
Siapa yang nyesel? Tuh dia yang nolak yang nyesel. Gitu dong. Oke? Sip. Jadi ya teman-teman kalau misalnya ditolak berarti kayaknya aku udah gak disukain lagi deh. Ya enggak boleh kayak gitu ya kok ya. Gak boleh Jangan dong. lebay, tenang masih banyak yang lain. Kecuali kalau kamu mau jadi penyanyi dangdut. Nah kan begitu lagu dangdut ya. Oke dilanjut ya kok. Katanya apakah emosi itu termasuk dalam kasih seperti sabar? Oke. Ingat, sabar itu bukan emosi tapi keputusan. Kok saya sudah tidak sanggup lagi sabar? Itu perasaan. Kasih itu bukan perasaan. Kasih itu keputusan. Aku tidak mau menyimpan kesalahan dia. Itu keputusan. Oke? Aku akan sabar terhadap dia. Itu keputusan. Bukan perasaan. Emosi manusia itu turun, naik, turun gitu emosi loh. Des. Jadi satu kali kita bisa benar-benar ngerasa sabar pisan. Kalau sabar itu emosi, perasaan, bisa sabar gitu, kunaon da keur bogoh. Tapi kemudian tiba-tiba dia merasa emosinya lagi jelek, nggak bisa sabar lagi. Jadi emosi itu adalah sesuatu yang turun naik. Tapi kasih itu bukan emosi. Kasih itu bukan perasaan, Des. Bukan. Kasih adalah sebuah keputusan. Ih, keren banget kan. Kasih itu keputusan. Luar biasa. Tuhan bilang begini, kamu boleh menyakiti aku. Kamu boleh mengkhianati aku. Tapi aku sudah mengambil keputusan untuk mengasihi kamu. Mantap. Keren banget. Tuhan pernah kecewa gak sama kita? Pernah. Nah. Kasihnya karena emosi atau karena keputusan? Bayangin kalau Tuhan kasihnya itu adalah karena emosi, perasaan. Kecewa. Kasihnya juga bakal hilang tuh. Kalau kasih itu adalah perasaan. Iya dong. Tuhan sakit hati sama kita loh. Berdosa, gak peduli, berontak, ngelawan, gak taat. Sakit hati dong. Bayangin kalau kasihnya itu karena perasaan. Wah. Tamat Des, tamat. Tapi kasih adalah sebuah keputusan. Oke. Karena itulah Tuhan bilang begini, kasihilah, itu perintah. Di luar perasaan kamu. Tapi ini perintah, kasihilah sesamamu manusia. Ini perintah dan ini keputusan untuk taat. Ya, Des. Siap kok. Mantap. Kita lanjut. Katanya kayak gini, kalau aku pernah dilecehkan, gimana caranya aku bisa mengampuni dan mengasihi pelakunya? Gimana caranya aku bisa mengasihi diri sendiri setelah kejadian itu? Ya, saya mungkin ini satu kejadian yang tidak gampang tentunya. Saya juga ngerti lah. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu rasanya kok tidak adil gitu kan. Kenapa aku harus ngalamin hal seperti ini? Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mungkin kamu perlu seorang penolong, pendamping, ya, kakak rohani, ya, boleh yang bisa kamu percaya untuk curhat sama dia. Ya, kakak-kakak di sini, please kalau ada teman-teman yang mau curhat, belajar untuk membimbing dia dan tidak usah bocor kemana-mana gitu loh. Jadi ini rahasia pribadi, rahasia rohani dengan Tuhan. Nah itu satu ya. Kalau misalnya kamu butuh teman untuk curhat, cari teman. Tapi jangan ngomong ke semua orang. Nggak perlu. Ngomonglah kepada pembimbing, kepada teman yang bisa kamu percaya sungguh-sungguh. Pergumulan kamu, kekecewaan, luka. Ya, bisa kamu ngomong sama teman. Kadang-kadang kita butuh teman kayak begitu kan. Terus yang kedua adalah kita perlu menghargai diri itu seperti Tuhan menghargai kita. Ya, dan itu yang perlu kita ini. Banyak orang yang mengalami keadaan seperti itu. Saya kemarin nonton film tentang pembantaian di Nanjing. Nanjing itu di Chungguo ya. Di Chungguo waktu diserang oleh Jepang. Oleh Jepang di Nanjing,
perempuan-perempuan diperkosa. Waduh, itu peristiwa Nanjing, itu peristiwa yang sangat menggemparkan. Dan perempuan-perempuan yang diperkosa itu, kira-kira gimana sih perasaan mereka? Wah, saya sendiri merasa ini sangat berat, begitu, sangat berat. Tetapi ternyata banyak dari mereka yang kemudian survive, kemudian bangun kembali. Dan itu terjadi sering, bukan cuma waktu di Nanjing, tapi di mana-mana, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang pernah dilecehkan habis-habisan adalah seorang yang namanya Oprah Winfrey. Pernah tahu namanya Oprah Winfrey? Ya, dia itu dilecehkan habis-habisan loh. Tetapi bayangan itu bahwa dia harus bangkit dari penderitaannya itu, dari rasa tidak berharganya, dari rasa tidak layaknya itu, dia bangkit kembali sampai kemudian dia menjadi orang seperti itu. Artinya adalah kita harus punya sikap yang benar gitu, kepada diri kita. Ketika menerima perlakuan seperti itu, jangan menghukum diri lagi dengan cara aku ini malang, aku ini tidak punya masa depan, aku ini celaka, terus dikutukin. No, stop. Oke, berhenti. Kamu tidak habis kok, kamu masih punya jalan ke depan untuk bangkit kembali. Dan ini satu hal yang harus kita miliki dalam kehidupan. Banyak perjuangan bukan cuma dilecehkan, tetapi banyak hal. Dan satu hal, mungkin kalian akan bilang, Kokseng bisa ngomong gitu karena tidak ngalamin. Ya. Saya tidak ngalamin itu. Dan mungkin saya tidak bisa merasakan perasaan kamu. Tapi ada satu orang yang pernah merasakan itu. Ketika Tuhan Yesus digantung di kayu salib, kamu lihat gambarnya itu seperti itu, padahal tidak seperti itu. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, kamu tahu nggak, dia telanjang bulat, dipermalukan, habis-habisan. Tetapi dia lakukan karena cinta kepada kita. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa dia bisa menolong kita karena dia pernah mengalami hal yang kita alami. Dan dia mengerti perasaan kita. Karena itu dekat dengan Tuhan. Ya. Jangan jauh dari Tuhan ketika mengalami hal-hal kayak begituan. Datang kepada Tuhan, dia adalah imam besar yang mengerti semua penderitaan perasaan kita. Karena dia pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dihancurkan, dilecehkan, dihina, difitnah, ditinggalkan, dikhianati, semua dia pernah lakukan. Dia pernah mengalami semuanya itu. Karena itulah dia mampu menjadi penolong buat kita. Lari kepada dia. Tadi ada teman yang bisa dipercaya, pembimbing, kakak rohani, siapapun. Yang kedua adalah dengan dirimu sendiri. Jangan merasa bahwa semuanya sudah habis kemudian menghukum diri sendiri. No, stop. Kamu harus mulai bangkit kembali. Buktikan bahwa kamu bisa. Dan yang ketiga, Tuhan. Dekati Tuhan. Dia yang pernah mengalami semuanya. Dia ngerti semuanya. Oke. Pada akhirnya saya pembimbing terbatas. Tapi kamu sendiri di dalam sini loh. Yang punya peranan terbesar. Dan Tuhan yang bisa menolong kamu. Tapi kakak-kakak di sini siap mendampingi tentunya. Oke. Ya. Jadi kalau kalian ingin berdiskusi atau konseling atau ngobrol, curhat, kakak-kakak di sini pasti siap untuk itu. Ya. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Cari teman, cari Tuhan. Yes. Begitu ya teman-teman. Sebenarnya sih ini mah amit-amit ya kok ya. Tapi misalnya kita mengalami, ingat kita punya orang-orang di sekitar kita yang bisa kita jadikan teman untuk bercerita. Ya. Baik, mungkin ini kayaknya pertanyaan terakhir ya kok untuk dari yang NGL-nya. Dan ini kayaknya rada deg gitu ya kok. Apa itu? Ini, gimana caranya aku menghormati dan mengasihi orang tuaku
kalau mereka sendiri nggak jadi contoh yang baik di keluarga? Ya. Ya ini satu hal yang memang tidak bisa disangkal terjadi ya. Ketika kita harus menghormati orang tua, tapi rasanya orang tua tidak pantas untuk dihormati, kan begitu? Saya ingin kita tahu bahwa ketika Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, hormati orang tuamu itu tidak ada syarat loh. Hormati orang tuamu kalau orang tuamu begini, hormati orang tuamu kecuali, nggak ada. Ya, jadi saya ingin kita memiliki satu sikap yang kuat, dewasa gitu loh. Jadi tidak ditentukan oleh keadaan luar untuk menjadi orang baik. Jadi taat kepada orang tua itu kan baik. Dan kita menjadi orang baik itu tidak perlu dipengaruhi, ditentukan oleh keadaan luar. Tapi di dalam sini. Ya, jadi orang tua kadang-kadang memang tidak sempurna, mengecewakan dan yang lain-lain. Betul memang seperti itu. Tapi kita harus tetap memiliki satu sikap bahwa kita harus menghormati orang tua itu karena terutama itu bukan karena dia baik. Tetapi karena Tuhan mau itu. Tuhan kenapa kok begitu? Tuhan tahu pasti bahwa itu paling baik buat kita. Bayangin sekarang, tolong bayangin ya. Kita, oke, jangan kita deh, siapa deh. Anak ini gitu. Kemudian dia diperlakukan enggak disayang lah sama orang tuanya, luka gitu ya, luka batin segala macam. Kemudian dia balas ke orang tuanya, apa yang terjadi? Baik atau hancur? Hancur kan? Tapi bayangin kalau dia diperlakukan kasar oleh orang tuanya, merasa tidak disayangi, diperlakukan tidak adil. Tapi anak ini tetap hormat kepada orang tuanya. Apa yang akan terjadi? Baik. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Ya kan? Kalau kita merasa kurang dikasihi oleh orang lain, cintai dirimu sendiri. Jangan membuat luka itu ditambahin lagi gitu loh. Tadi cara mengasihi diri itu loh. Pertanyaan tadi kan. Ya. Bagaimana cara mengasihi diri? Orang lain tidak mengasihi. Oke. Kamu tidak merasa dikasihi oleh orang tua. Oke, kadang-kadang begitu. Kalau gitu kamu yang harus mengasihi dirimu sendiri. Lebih dekat Tuhan. Ya kan? Membangun hal-hal yang bagus, hal yang baik. Jadi Tuhan ketika perintahkan mengasihi orang tua itu demi kebaikan kita. Seperti saya bilang, kalau misalnya kita dikecewakan oleh orang tua karena berbagai hal, tapi kita tetap hormat sama dia, oh kamu excellent, benar-benar excellent. Okay? Nah begitu ya teman-teman. Kita tuh kan gak bisa milih ya kok ya, keluarga kita tuh yang kayak gimana. Kita gak bisa milih kita mau dilahirkan di mana. Tapi untuk mengasihi dan menghormati itu balik lagi ke keputusan diri kita masing-masing. Apakah kita mau nambahin masalah ke diri sendiri atau berusaha berdamai gitu ya kok ya. Itu boleh dicatat teman-teman. Ya jadi mungkin segitu ya kok untuk pertanyaan dari NGL. Sekarang aku buka mungkin buat teman-teman yang mau nanya langsung. Oke, boleh. Yang mau nanya kok, kalau misalnya nih, ini kebetulan soal percintaan ya. Boleh gak sih kita itu, kan kita kalau menyukai seseorang atau misalnya mencintai seseorang pasti punya standar gitu lah ya. Nah kalau misalnya menurut orang-orang itu standar kita ketinggian, itu harus diturunin atau standar kita diturunin atau kita yang harus nge-upgrade diri kita sendiri gitu lah. Kak. Ini aku Melvin aja yang jawab deh. Ketinggian itu apanya ya? Kayak misalnya ciri-cirinya gitu lah. Ketinggi badan. Bukan. Bukan maksudnya kayak speknya. Gak gitu. Gak gitu banget dong. Ya jadi kayak misalnya kita tuh kan punya selera masing-masing. Iya dong. Nah menurut orang itu selera kita tuh ketinggian. Nah caranya itu gimana? Kita tuh harus nurunin standar atau kita malah yang nge-upgrade diri gitu loh Kak. Ya bisa dua hal itu bisa dilakukan sih. Ya. Kalau misalnya
mengupgrade diri bisa nggak dilakukan untuk mendekati dia, kan begitu kan? Lebih dekat sama dia. Mungkin nggak sih? Mungkin. Misalnya dia itu cakep banget, gue jelek banget gitu. Oke, kalau lebih sikap kan bisa toh. Iya, buat dia, bukan. Buat diri kita itu menjadi sosok yang menarik. Tadi kalau misalnya ketinggian itu dia sikapnya baik, saya sikapnya jelek atau gimana? Gimana ya jelasinnya, kayak terlalu banyak mau gitu lah. Padahal Saya pikir wajar saja ya seseorang memiliki selera, keinginan, kemudian impian kan begitu kan. Wajar aja, nggak apa-apa. Cuma tadi saya suka dengan cara kamu ngomong bahwa apakah dengan mengupgrade diri? Ya, tentunya itu harus mengupgrade diri. Ya, upgrade diri banyak hal yang dilakukan, hal-hal yang baik tentunya kan. Untuk mengupgrade diri semakin baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Oke, walaupun pada akhirnya belum tentu kamu dapat dia. ya udah jadi yang lebih baik gitu. udah glow up. Iya. Dan satu lagi, yaitu kamu berdoa benar-benar. Saya berdoa waktu pacaran itu gini, Tuhan, kalau dia untuk saya, gitu loh, tolong kami. Tapi kalau tidak, jauhikan. Saya juga doa gitu. Oh itu ya. Tapi selalu Tetapi gak terbalas. Tuhan, sementara itu saya akan tetap berusaha kan gitu. Ya tapi selalu gak terbalas. Gak apa-apa, bagus. Dan memang Tuhan maulah kita juga berusaha seperti siapa itu Ribka itu dicari buat Ishak gitu loh ya. Dicari ya memang perlulah. Harus begini, syaratnya begini. Ada dong. Nah, oke, jadi kalian boleh punya selera, tentunya harus pasti punya selera deh pasti. Tetapi ya belajar untuk mengupdate diri memang. Tapi sebelum itu juga memang kita semua perlu upgrade diri lah. Sukses adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi sebelum kesempatan itu ada ketemu seseorang, kamu siapkan diri. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang di-upgrade. Ya. Jadi ketika benar-benar ketemu dengan seseorang, kamu sudah siap. Karakter udah bagus, semua sudah baik. Ya toh? Oke, siapkan diri. Terima kasih kok. Oke. Oke, teman-teman ada lagi nggak yang mau nanya? Oh ya, ini dari pertanyaannya Kak Ina tadi bisa ya dicatat ya teman-teman. Berarti selera boleh tinggi tapi diri sendiri juga harus di-upgrade dulu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Misalnya nggak keburu nih ngisi di NJL, pengen nanya langsung aja deh gitu. Ayo mau nanya apa? Ngobrol aja dong. Boleh kalau ada yang mau nanya? Dikasih coklat loh. Ada yang mau nanya lagi? Malu-malu kah? Dari Ko Melvin ada mau nanya? Dari Ko Niko? Atau mau bicara? Dari Karosa ada mau nanya? Oh enggak. Dari Bang Enrico? Ko Marcel? Oh enggak. Teman-teman ada lagi yang mau ditanya? Dari Kak Desti kali. Enggak. Udah ada pertanyaan yang aku tanyain, udah dari masuk tadi. Udah masuk situ ya? Udah masuk situ lah. Iya. Jadi udah langsung aja. Heeh. Oke. Mungkin ya begitulah ya kok, namanya juga percintaan, apalagi masa remaja ini pasti fokusnya lebih pada gebetan gitu ya kok. Dia suka gak ya sama aku harus gimana nih biar dia suka gitu-gitu paling kok. Namanya juga apalagi cewek-cewek, aku mengerti kan aku juga cewek gitu ya kok. Karena kita tuh cewek tuh kayak gimana sih cara dapetin dia, gimana sih biar dia bisa ngelihat aku minimal ngelirik gitu. Masa gue yang kejar dia, kan gue cewek. Nah iya gitu, karena cewek tuh kan pengennya dilihat gitu kan, Ya, kalau bukan yang saya sih ngelihat. punya ide buat cewek-cewek yang pengen diperhatiin gitu loh. Oke boleh nih cewek-cewek dengerin nih. Apa tuh kok? Apa ya? Apa ya? Itu pasang-pasang lampu. Itu udah beda lagi kok, udah beda beda lagi. Ya intinya gini ya.
sosok yang kamu bayangkan seperti apa, yang kamu idam-idamkan gitu loh. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah saya sempat bahas juga sih sebenarnya ini, yaitu kalau kamu ingin menangkap kakap, umpannya apa? Kalau kamu ingin menangkap ikan kakap, umpannya apa? Apa? Cacing. Cacing. Ya, jadi kalau kamu ingin mendapat seseorang yang kamu idam-idamkan, umpannya kudu tepat. Membuat dia tertarik. Misalnya, aku ingin pacarku guru sekolah minggu. Oh. Siapa tuh? Kira-kira umpannya apa? Tank top? Rok mini? No. Umpannya kudu tepat. Jadi ketika kita berpikir bahwa kita ingin sosok seperti ini, ayo dong kumpulin umpannya dalam dirimu. Karakter apa iya toh. Dan itu yang sebenarnya kita perlu siapkan dari hari ini gitu loh. Supaya nanti ketika ada benar-benar kakap lewat, gitu, langsung tertarik, ih cacing gitu kan. Gimana nih teman-teman, masih ada yang mau nanya lagi atau sudah cukup jelas dari talk show hari ini? Mungkin menjawab dari beberapa pertanyaan kalian juga. Aman? Oke, mungkin ada closing statement dari Ko Hokseng terkait seluruh pertanyaan tadi nih Ko. Iya, gini. Jadi masa yang seperti ini, masa puber, masa ketemu cinta pertama gitu, ini adalah masa yang paling indah. Beneran. Susah dilupakan, ya. Karena itu kalian harus menjalaninya dengan baik. Ya, dan kamu akan mendapat satu kenangan yang wah pokoknya oke lah. Tapi juga bisa menjadi masalah besar kan. Karena itulah jangan sampai kita itu salah dalam bertindak ketika menjalani masa-masa yang indah ini. Saya akan kalian akan mengalami hal-hal yang memang sangat-sangat menyenangkan lah. Ketika berpacaran, ketemu mulai naksir, ketika ditembak, ketika menembak dan yang lain-lain. Itu kan kayak begitu. Itu saat-saat yang sangat menyenangkan, penuh debaran stres, adrenalin naik segala macam ya. Tadi itu sangat sangat menyenangkan. Karena itu saya ingin titip kepada kalian, ingat ya berjalan dengan baik dan hati-hati. Ya, selalu dekat dengan Tuhan, selalu libatkan Tuhan. Saya janji begini. Ingat ketika berpacaran di dalam Tuhan, itu jauh lebih indah loh. Itu jauh lebih baik. Sungguh. Benar. Berpacaran sambil melayani boleh gak sih? Boleh tuh, Kak Melvin udah oke. Udah dapat izin. Berpacaran sambil melayani gitu loh. Tapi jangan melayani sambil berpacaran gitu. Atau gimana sih? Pokoknya kita aturlah yang baik gitu. Daripada cari di pasar, mendingan cari di sini gitu kan. Berpacaran yang baik. Dan gunakan dengan baik. Tetapi di atas semua itu perhatikan, bekal untuk kalian seumur hidup adalah kita perlu mengasihi kehidupan kita, ya diri kita sendiri, kasihi dirimu sendiri, ya dengan cara membangun diri dengan baik dan yang lain-lain, sehingga kemudian nanti kalian akan menemukan satu kehidupan yang baik, jadi diri yang terbaik, kemudian bertemukan dengan orang yang terbaik juga. Ya, jangan takut, Tuhan ada dan Tuhan akan menolong kalian semua. Oke, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Oke, cukuplah. Ya. Ayo kita berdiri aja yuk, kita berdiri yuk. Yuk kita berdiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Satu hal yang perlu tetap kita ingat dan jangan pernah lupakan. Yuk kita berdoa yuk. Allah itu kasih.
Dan dia tidak bisa berubah dari itu. Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, apapun yang dia laksanakan, apapun yang dia pikirkan, semua adalah kasih. Tidak mungkin lepas dari itu. Pengalaman-pengalaman hidupmu tidak pernah lepas dari kasih Tuhan. Jangan jauhkan diri dari situ, dari kasih Tuhan. Dekat datang kepada Dia. Ketika kita mengalami kekecewaan atau dikecewakan oleh orang lain, siapapun dia. Ingat, ada Tuhan yang punya rencana terbaik untuk hidupmu. Dan karena itulah kita perlu mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang terbaik. Bila ketika hari Valentine seperti ini, kita berpikir lebih dewasa tentang mengasihi, tentang cinta. Lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang dewasa di dalam kasih. Haleluya. Kalau ada di antara kalian yang sedang mengalami kekecewaan itu, disakiti, dilukai oleh seseorang, siapapun dia, mari hari ini akui itu di hadapan Tuhan. Kamu tidak perlu menyembunyikan itu di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan, aku luka. Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku bingung. Katakan itu kepada Tuhan. Datang kepadanya. Jangan jauh dari Tuhan. Tidak ada sumber yang lebih memuaskan kita. Sumber terbesar adalah Tuhan. Karena Dia adalah kasih itu sendiri. Sehingga ketika kita membutuhkan kasih dari seseorang, pertama-tama datanglah kepada Tuhan. Biarkan Dia mengasihi engkau. Buka dirimu, berikan kesempatan untuk Tuhan mengasihi engkau. Karena tidak sadar, seringkali kita menolak kasih Tuhan. Ketika Dia mau memulihkan kita, ketika Dia menolong kita, kita menolak. Kita asyik dengan luka kita sendiri. Di malam hari ini, izinkan Tuhan mencintai engkau. Izinkan Tuhan mengasihimu. Izinkan Tuhan memulihkan engkau. Dan bertumbuhlah dewasa di dalam kasih Tuhan. Di sana ada keindahan, ada berkat, ada kelimpahan damai, sukacita dan dialah kiranya Tuhan yang akan menyertai hidup. Bapa, kami bersyukur bahwa kami ada di dalam Tuhan, tempat terbaik. Ketika kami mengalami masalah, tantangan, pencobaan, kebingungan, kami tahu tempat terbaik adalah Tuhan. Dekat dengan Tuhan, sumber kasih, sumber damai sejahtera itu. Ya Tuhan, karena itu tolong kami agar kami ngerti ini Tuhan. Sehingga kami tidak kebingungan ketika kami mengalami kekecewaan. Kami tahu kemana kami harus pergi. Mendekat kepada Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara seiman yang siap untuk mendampingi, menolong. Untuk diajak bicara. Bila kiranya Bapa, Engkau juga yang menolong. Kami semua sebagai gereja Tuhan untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan ya Bapa. Berikan kepada kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan. Bila Roh Kudus-Mu terus menolong kami, terus memberikan hikmat kepada kami bagaimana kami harus bersikap dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan selesai dengan ini Tuhan. Sebelum itu Tuhan, mari kami mengharapkan berkat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Karena itu kami membuka hati, mari Tuhan berkati, kami minta berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adikku, buka hatimu, Tuhan sayang kepadamu, dan Dia mau memberkati engkau. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang mengasihi engkau. Terimalah anugerah kasih sayang limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pertolongan, hikmat, pimpinan, penyertaan Roh Kudus dalam hidupmu. Terima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Oke. Sebelum pulang, boleh duduk kembali teman-teman. Ada beberapa pengumuman. Di minggu depan, di hari Rabu,
kita belum ada komsel lagi, tetapi komsel akan diadakan lagi di tanggal 25 Februari. Nah, buat teman-teman yang belum join komsel, yuk kita sama-sama join komsel supaya kita bisa bertumbuh, bisa kenal bareng sama teman-teman yang lain, biar sama-sama kita saling kompak satu sama lain. Amin. Nah, buat Battle Teen Sport, buat teman-teman yang suka olahraga, kita akan adain Battle Teen Sport di hari Rabu atau Sabtu akhir bulan nanti. Nah, kita mau sama-sama main badminton. Siapa di sini suka main badminton? Ada? Oke. Nanti akan ada informasi lebih lanjut di grup komsel masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang perlu dukungan doa, kita juga ada prayer box di Instagram Battle Teens. Buat teman-teman yang belum follow, bisa follow juga Instagram Battle Teens. Nanti di situ ada di highlight. Ada di highlight, nanti teman-teman bisa klik di situ dan juga bisa masukin apa yang menjadi doa kalian. Nah, yang keempat, buat teman-teman Serafim, baik anggota lama ataupun anggota yang baru, selesai ibadah ini bisa kumpul di Geraha buat latihan. Lalu yang kelima, gereja kita akan mengadakan aksi doa dan puasa setiap hari mulai dari tanggal 19 Februari sampai 20 Maret 2026. Doa bersama setiap Selasa sampai Sabtu mulai tanggal 24 Februari sampai tanggal 14 Maret 2026. Jam 12 sampai jam 1 siang di aula lantai 1. Buat teman-teman yang rindu terjadi sesuatu dalam kehidupan teman-teman, yuk kita mau sama-sama belajar untuk berdoa dan juga berpuasa. Dan yang keenam, saya mau undang teman-teman makin berdiri, kita mau sama-sama ucapin thank you volunteer karena ibadah ini boleh berlangsung, itu semua karena ada teman-teman yang pelayan yang memberikan waktunya untuk Tuhan. Kita akan sama-sama bilang thank you volunteer, 1, 2, 3. Oke. Nah, coba lihat kanan kirinya nih, ada yang baru nggak? Kayaknya ada yang baru nih. Kira-kira ada yang baru nggak? Ada ya? Kita juga mau sama-sama ucapin, kita akan ucapin welcome home. Kita mau sambut mereka. 3, 2, 1. Welcome home. Nah, setelah ibadah ini selesai, di bawah akan ada fellowship, ada makanan yang sudah disiapkan, teman-teman bisa ambil dan juga sama-sama ngobrol-ngobrol sama yang lain. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan, kita akan siapkan persembahan kita, dan teman-teman nanti akan bisa memberikan persembahan di kotak di belakang yang sudah tersedia. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami berkati Kohoks yang lebih lagi Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema buat setiap kami, dan kami boleh mengerti apa arti kasih yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan, dan juga Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, biarlah setiap kami boleh belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kami juga akan pulang Tuhan, kami akan berfellowship, biarlah Tuhan yang memberkati fellowship ini, biarlah kami boleh saling mengenal, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Happy Saturday, God bless you all.